Selamat malam Mario Delano, apa kabar? Selamat malam, Langsung. Ibunda Gie. Ini tadi awalnya tuh Abrar pengen fokus ke Mbak Gie, tapi ternyata langsung berdua. Ini kan biar surprise gitu. Kalau kemarin sama Niko, sekarang sama Mardel, melihat perkembangan host yang ternyata banyak juga ya yang memperhatikan Mardel dan juga Niko gitu, Ini Mbak Gie. coba bisa nggak shotnya iniin dikit ya? Ini posisinya kurang oke nih. Misalnya warna nih, color nggak boleh. Ini gue spesialis pengganti doang. Makanya Teknis gua tuh kalau misalnya sama ini ya, warna Mbak Gie bajunya mesti putih perfect sih harusnya ya. nggak boleh. Pakai baju warna putih gitu, jadinya Ngeblend. colornya nggak bagus. Nanti kita Betul. bakalan kedatangan salah satu ini juga. Apa? Orang dari media juga yang mungkin ngerti begini-begini. Sekarang tuh lebih banyak memang kalau tadi ngomongin media teknis banyak ya, tapi sekarang banyak panit-panit baru di sini Mbak Gie ya. Ya banyak. Kenapa? Ya, kalau menurut gue biar ada variasi gitu. Bukan itu aja, karena DPI bakalan hadir 7-0 dari Senin sampai Minggu selama Piala Eropa. Wah. Baru tahu nggak? Selamat ya, Selamat belajar ya. terus. Jadi buat kalian semua yang mau update-update Piala Eropa, sepanjang Piala Eropa emang kita kerja keras buat inin kalian. Jadi tolong hargailah ya kita ya, kalau misal siaran jangan tiba-tiba lu belum baca apa-apa udah wah Mardel kardus, misal Niko kardus gitu. Kemarin gue baru baca di YouTube langsung ada loh yang bilang komen hostnya nggak ngerti konten. Ada yang bilang Mbak Gie gitu. begitu? Iya, nggak apa-apa. Sini gue cuma ngajakin saya, apa namanya Ari siapa gitu yang di komen, yuk ke Jebret Media, gue tunggu kita bahas yuk. Gitu aja nggak apa-apa, gue sih bilang nggak apa-apa. Iya. Gue nggak ngerti konten kok, mungkin lu lebih bisa ngajarin gue, Iya. ayo gitu aja. Tapi sekarang gue mau kritik Mbak Gie nih Jebret Tim, belum dipakai face shieldnya. Oh my God. Aduh, Satgas COVID-19 ada di sini. Gawat. Jadi Jebreti malam hari ini kita punya temanya adalah baik-baik jangan cedera karena 3 hari hitung mundur menuju Euro 2020 dan banyak sekali pembahasan malam hari ini. Kita sudah kedatangan salah satu bukan petua sih ya, yang dituakan di media. Habis itu juga ada dua coach. Jangan salah. Apa? Kalau yang satu ini pernah hadir juga di DPI episode pertama. Awal-awal soal Jerman. Tapi ketika kali ini- studionya belum berubah, jadi sekarang seperti ini ya. Iya. Kita mau menguji lagi nih penampilan satu orang pandit lagi yang kira-kira kayak apa sih bakalan ngebahas soal bolanya nih, Betul. apalagi mau ngomong soal negara nih. Dan Tapi apa? Kalau misalnya ngomongin negara, ngomongin bola, ngomongin Euro, ngomongin semuanya gitu ya, selalu ada di tiap awal DPI adalah yang selalu adalah GeForce punya Indonesia nih Jebret Tim. Jagonya Aki, jadi mau kemanapun lo mau pergi ke rumah pacar, rumah mantan, rumah siapapun itu silakan pakai GeForce punya Indonesia Akinya. Dan lo bisa beli semuanya di e-commerce, ada Tokopedia, Shopee dan masih banyak sekali, langsung aja lo beli dan jangan lupa follow GeForce_ID karena adminnya ngasih banyak giveaway juga kayak si Abrar. sering ngasih giveaway tapi dengan kuis-kuis yang aneh. Hari ini pasti ada kuis yang lebih aneh lagi ya? Iya. Gue paling suka nunggu tebak-tebakan kuis sama mungkin nunggu kayak tebak-tebakan bursa transfer. Bursa transfer emang ada apa Mbak? Nggak ada apa-apa sih kalau ngelihat baju lo pakai PSG tuh. Karena kita kan ngebahas Belanda juga nanti. Karena katanya Wijnaldum, bukan Wijnaldum ya. Kalau Wijnaldum ntar dimarahin sama coach ya kayak kemarin Yang Jalu dimarahin ya. Akrif Hakimi nggak ke PSG sih. Kalau misalnya ada yang spekulasi, oh Hakimi ke situ, nggak, dia nggak ke PSG kok. Itu paling update terbaru dan belum ada movement lagi sih kalau dari bursa transfer, masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja karena masih fokus di Euro 2020 nih Jebret Tim. Jadi mungkin Jadon Sancho gimana? Jadon Sancho ya, nggak mungkin ke MU ya karena tetap semua pemain tuh dikabarkan tuh pasti ke MU gitu. Tapi kalau menurut gue Jadon Sancho itu adalah pemain yang paling possible ke MU karena pendekatan terakhirnya sudah lumayan mengarah ke MU. Jadi mendingan Sancho atau Harry Kane ke MU menurut Mbak Gie? Sancho atau Harry Kane? Ya gue mah bebas. Bebas sih, bukan tim lo ya? Terserah aja, bukan ini mau Harry Kane sok, mau ini Jadon Sancho sok gitu loh. Tapi kalau misalnya transfer out dari tim favorit lo Arsenal, sekarang pemainnya udah lebih mentereng nih. Ada Giroud yang kemarin bikin 2 gol gantiin Benzema. Lo nyesel gak sih kalau misalnya pemain yang dari Arsenal malah lebih bagus mainnya ketika cabut dari Arsenal? Tunggu. Giroud itu kayaknya udah cabut dari Arsenal, udah gak tahu kapan tahu ya. Iya, tapi Dan tetap dia aja. lagi Gue pengen Chelsea. nyolek fans Arsenal. Kalau gue nyoleknya Coach Justin, ntar gue di blok di Twitter, belum di unblock soalnya gue. Gue kalau ngomongin Giroud tadi malam ya emang mainannya dia banget, malah gue agak-agak sedih buat Benzema, tapi buat Benzema, Giroud ya udahlah, emang ini panggungnya dia, nggak banyak keberuntungan ini orang tuh gue bilang. Termasuk di Arsenal, kalau di Arsenal sih emang gak cocok, dan gak usah ngomongin Arsenal.
Arsenal. Emang banyak yang nggak cocok ya di gitu Arsenal ya? bukan banyak lagi yang nggak cocok, itu dari atas ke bawahnya emang strukturalnya kalau ngomongin Arsenal nggak akan ada habisnya, makanya kita ngomongin fokus ke Euro aja. Oke. Gimana Benzema mau nanti apakah nanti akan digeser dengan siapa? Giro ini apakah spesialis super sub mungkin kayak Ole gitu, tapi untuk di timnas Prancisnya, nah kita bakalan fokus nih bahas soal Euro sama pandit-pandit kita. Ingat 3 hari ya. Habis ini kita bakalan start untuk Apa? lari nih Lari di nih, Euro yang buat tetap pasti update terus ada macam-macam program Mar. Apa Jadi aja coba bukan sebutin cuma- sebagai ibu produser di sini? ada berita, jangan ngomong gue sebagai produser loh. Kenapa emang? Itu kemarin yang ngomong di komen bilang gitu, mentang-mentang lo produser lo boleh siaran gitu. Wah, Coba deh, lo yang Nanti kesini aku siaran coba, boleh ya? minta itu aja, minta Pak CEO mengklarifikasi. Tapi gitu. dari kemarin tuh Jebretim nyari IG lu tuh nggak ada Mbak Gi. Ya itu IG gue. Oh gitu. Yang jarang aktif itu sebenarnya. Yang cuman buat kepo-kepo aja, siapa yang Baru komen, buat siapa tadi yang sore. like ya. Oh gitu. Karena gue nggak paham buat ya udah gitu aja. Maksudnya Dia nggak punya IG tuh ya. Iya Aduh. itu kan dibuatin Abraham tulisannya G nggak punya IG, ya udah dibuatnya G nggak punya IG aja. Pokoknya tetap ditunggu Jebretim. Siapa sih kira-kira tim unggulan? Kemarin kita udah ngomongin tim underdog teman. Dan sedih banget ya. Untung lo ngingetin gue di awal. Apa? Nih pakai face shield. Pakai masker kalau keluar, dan yang buat dapat kesempatan vaksin harus vaksin. Kenapa? Lihat deh timnas Spanyol, sedih ya. Satu persatu tumbang gara-gara COVID. Nah ini nggak main-main. Walaupun mungkin lo udah pada vaksin segala macam, tetap nih. Thank you buat reminding tadi di awal ya. Pentingnya lo harus pakai masker. Nah. Gila 3M gue. Nah, fokus Euro semakin tajam dan juga semakin jauh lagi. Kita akan ngobrol bersama 2 pandit dan 1 om-om dari media. Bukan om, gak boleh bilang. Ini pasti knowledge-nya gede banget ya. Senior Iya, kita. aku sih umurnya udah 45 lah sekarang ya. Tapi sebelum itu kita ada nih stand up bola raga yang harus lo lihat sekarang Jebretim. Langsung aja. Ternyata dia ditipu. Tayangnya di loket.com. Kau tahu Bang Palen? Itu namanya karma. Itu yang abang lakukan selama ini sama kami. Tapi nggak harus tentang bola ya, soalnya gue nggak ngerti bola nih. Yang gue tahu tuh dari bola paling kalau bapak gue begadang berarti ada bola. Gitu. Sama kalau ada tetangga kemalingan berarti ada bola tuh. Soalnya yang ngeronda nggak ngeronda nonton bola. Biasanya gue rezeki bergantung Allah, ini bergantung viewers. Kata gue, Ki kenapa nggak ditambahin aja sih transportnya? Kata gua. Fucking seat sama 5 juta gue bilang. Iya. Tapi bawa handphone nggak? Bawa. Lihat WA-nya dong. Yang mana? Tadi gue kirim yang buat di bagian editor. Langsung ke Bang David. Ini tadi gue jadi nyesel nyebut 2,5. David Norbianto berlinang air mata dan episode stand up bola raga kemarin menjadi yang paling penuh emosi. Nah, kalau pengen tahu lengkapnya seperti apa, langsung nonton ya stand up bola raga di Jebret Media TV. Pokoknya episode kemarin Bang David luar biasa dah. Deg-deg ser gue nontonnya. Oke, malam ini sudah bersama Bang Bes, ada juga Bang Jaka. Selamat malam Bang Jaka, terima kasih sudah datang lagi. Waktu itu sempat datang tapi yang awal-awal ya, di awal ya? Studinya masih gelap. Masih gelap ya? Sekarang udah terang, sudah bersama Coach Justin juga malam hari ini. Ini kayaknya Koci dan juga Bang Bes sibuk nih ya untuk 1 bulan ke depan. Amin. Amin. dulu. Karena kita akan sering melihat kedua pandit DP ini akan ada di layar kaca Jebretim semuanya. Dan untuk itu, karena tadi gue udah bilang kita semakin fokus untuk ngomongin Euro. Nah, kita pembahasan awal Bang Bes, Bang Jaka dan juga Koci membahas Prancis nih. Yang kehilangan Benzema tadi malam tapi digantikan oleh Oliver Giroud yang bikin 2 gol ternyata. Apa? Olivier Giroud. Wah, kenapa dibuang topinya Koci? Karena nggak ada yang pakai topi. Semua 3 botak jadi. Waduh, gue kurang botak kayaknya. Oke, dari Koci dulu. Coach, melihat Perancis yang memang kehilangan seorang Benzema nih sebelum Euro. Nah, lo melihat kondisi dari tim itu plus minusnya seperti apa, Coach? Gue rasa nggak begitu masalah ya. Dalam arti mereka tetap punya banyak pemain bintang dan kemarin pun yang cetak gol bukan Benzema. Giroud masuk beberapa menit bisa cetak 2 gol. Jadi kalau itu sih nggak begitu masalah. Yang gue permasalahkan
yang bukan gue pertanyakan, apakah Prancis bisa mempertahankan performanya pada saat di Piala Dunia? Karena menurut gue mereka itu nggak layak jadi juara dunia. Kenapa? Dari sisi kualitas tidak seimbang dari sisi performa. Kualitasnya luar biasa, mainnya kacrut, bertahan ngincer counter attack walaupun efektif. Oke? Ya. Habis itu 2 tahun terakhir menurun. Lawan tim-tim ecek-ecek kayak lawan Belanda aja kalah di Nation League. Berarti cek-cek. Ecek-ecek sekarang. Sekarang iya. Jadi bukan Perancis, maka dari itu si Deschamps tarik Benzema kembali agar dia nggak mau malu juga kan, kehilangan muka juga kan. Maka dari itu dia tarik biar mengangkat performanya biar agar bisa jadi juara Eropa. Oke, kalau dari Bang Jaka dulu sebelum ke Bang Bes, Bang Jaka melihat Perancis nih peluangnya dengan Benzema, ya meskipun katanya memang nggak terlalu serius sebenarnya, cuman kalau tidak bisa dimainkan sama sekali, bagaimana analisa lo, Bang Jaka? Deschamps mengatakan bahwa mereka punya stok yang banyak untuk di lini depan, bahkan 8 pemain Bang di situ. Artinya seperti dikatakan Coach Justin tadi, tidak ada masalah sebenarnya ketika Benzema. Mungkin penyesalannya kan kalau misalnya jadi benar-benar nggak ikut Euro kan sudah 3 event besar berarti ya, 2 Piala Eropa dan Piala Dunia yang nggak jadi ikut karena kasus skandalnya Benzema. Saya kira kalau untuk performa Prancis tidak ada pengaruh besar sama sekali. Oke. Kalau dari Bang Bes setuju dengan 2 pandit lainnya atau lo punya tanggapan lain soal timnas Prancis? Kenapa dipanggil Benzema? Tentu karena Coach Justin udah bilang tadi ada masalah di timnas Prancis. Lawan Lituania, Coach, dia kalah. Ya. Sedangkan Olivier Giroud yang diandalkan pada tahun 2018 sudah mulai nggak main di Chelsea. Ya, setiap kali Giroud nggak main, kalau nggak si Werner, kayak Havertz yang bukan striker sebenarnya yang malah main, ya kan? Malah terakhir Olivier Giroud katanya mau ke AC Milan, ya. Berarti ini pemain yang di klub aja jarang main, dijadikan tumpuan. Kabarnya juga nggak jadi kan? Nah, makanya akhirnya Benzema dipanggil lah ke timnas. Nah, soal cederanya Benzema ini, dibilang sama, itu kan menit 30-an kalau nggak salah ada duel, terus dia jatuh. Mungkin overuse juga di klub, dia sering main jadi tumpuan di Real Madrid. Tiba-tiba main di timnas dengan istilahnya sekarang, biasanya dia liburan, sekarang tiba-tiba dia TC, dia pemusatan latihan, kaget lah itu kayaknya tuh badannya Benzema. Di luar Benzema, andalannya mereka itu kan Griezmann. Griezmann pun tidak memiliki season yang luar biasa di Barcelona. Cetak gol iya, assist iya, tapi penampilannya jauh dari ekspektasi fans. Maka dari itu Deschamps ini deg-degan sekarang. Kalau kita lihat formasi Prancis ketika melawan lawannya ini ya, dia pakai formasi 4-4-2 diamond, di mana di depan itu ada si Benzema sebagai tumpuannya ya. Terus kalau misalnya Benzema nggak bisa main waktu itu, yang gantikan kan Olivier Giroud, dia cetak 2 gol. Ya, yang jadi masalah pertanyaan, kalau misalnya Benzema sampai dia nggak bisa main, siapa yang bakal gantikan? Kalau Olivier Giroud nggak bisa menggantikan gimana? Di Piala Dunia aja dia cetak golnya 0. Ya, istilahnya Prancis bermain pragmatis. Dia di sana bukan buat jadi goal getter, tetapi istilahnya buat orang yang defend, buat orang yang ngasih bola. Tapi di sini ada satu pemain yang harus kita ingat, salah satu rising star pada musim ini. Belum punya banyak pengalaman internasional, tetapi di klub dapat main. Siapa? Marcus Thuram. Marcus Thuram. Nah, lo menganalisa pemain ini seperti apa nih? Ya, dia yang bikin sulit Inter di Liga Marcus Champions. Thuram itu winger. Kalau Giroud itu kan striker. Tapi nggak ada masalah, apalagi kalau sana bermain dengan 4-4-2. Wingernya ini kan winger di atas kertas doang. Yes. Mereka kan gampang pergantian posisi itu sangat-sangat mobile. Sekarang tergantung ngandelin Mbappe. Tapi sehebat apa It's all about musim Mbappe ya ini? berarti ya? Iya. Lawan Barca 1 leg bagus, leg kedua nggak kelihatan. Lawan musim pun demikian. Lawan Munchen, habis itu pun juga nggak kelihatan. PSG-nya pun nggak juara dengan Mbappe dengan Neymar. Jadi untuk gue sih Prancis bukan kandidat terkuat ya? luar biasa di atas kertas, di lapangan big question mark. Big question. Oke. Bang Jaka melihat tolak ukur dari Koci dan juga Bang Bes adalah melihat permainan pemain di timnya dia, bukan di negara. Tapi ini kan beda cerita gitu. Ini membela negara. Apakah lo setuju dengan Bang Bes dan juga Koci dengan melihat tolak ukurnya pemain? Ya, lo harus bagus di klub lo dan juga bisa bagus di negara atau bisa punya perspektif lain, Bang Jaka?
kan banyak mempertanyakan juga Benzema kan, bagus di Madrid ternyata di timnas juga tidak terlalu bagus kan. Banyak yang menganalisa ada apa ini, banyak mempertanyakan kan gitu loh. Tapi kan sebenarnya kalau mau jadi tolak ukur, pelatih pun mengambil pemain kan tolak ukurnya dari permainan dia di klub kan. Kalau dia nggak punya klub dan tentu nggak diambil. Artinya acuannya kalau memang itu di timnas dia dianggap mempunyai prospek yang bagus untuk mendongkrak permainannya di timnas, tentu dia di klub harus punya kontribusi yang bagus. Oke. Nah, kalau tadi Bang Bes sendiri melihat tadi Coach Yasin juga bilang ya big question lah buat Prancis, tapi atas kertas memang bagus. Nah, lo melihat kedalaman skuad tadi lo bilang pakai formasi 4-4-2 diamond juga segala macam ya. Tapi bagaimana cara mengantisipasi soal Didier Deschamps biar Prancis bisa berbicara banyak di Euro 2020? Ya tentu Didier Deschamps ini ya, dia pengen mengawinkan gelar seperti tahun 98 dengan 2000. Ini istilahnya si pelatih ini dia masih penasaran karena 2016 dia hampir-hampir juara. Bahkan di 2016, gue masih tinggal di sana waktu itu. Itu jadi pertanyaan besar di media, kenapa lu nggak bawa Benzema? Dia dianggap karena kalah 1-0 lawan Portugal, mereka bisa cetak gol gitu. Kebobolan satu, mestinya mereka bisa cetak gol. Karena waktu itu strikernya si Griezmann sama Olivier Giroud. Tapi akhirnya dia bisa jawab kan, 2018 mereka bisa juara dunia tanpa seorang Karim Benzema. Nah sekarang dia berdamailah dengan masa lalu, dia panggil Benzema buat main dan sekarang malah dia nggak perform. Kita tahu ini bukan pertandingan pertama Benzema dengan timnas Prancis pasca dia di ban, tetapi dia lawan Wales dia nendang penalti coach, nggak masuk. Pressure. Jadi pressure. Tapi kan itu berarti kita hanya fokus tadi lo ke Benzema-nya dengan Deschamps akhirnya ya udah menurunkan ego habis itu manggil Benzema. Tapi untuk keseluruhan tim nih. Tadi gue nyambung Poci. Kekuatan Prancis itu bukan dari di penyerangnya, ya kan? Bukan strikernya yang Paling bagus, kuat sayapnya kuat. Paling bagus kalau menurut gue ya Prancis adalah pertahanannya. Mereka bisa bertahan dengan baik. Mereka nggak bertahan. Jangan samain ya, Mardel. Main bertahan dengan baik. Kalau main bertahan, lu nggak pegang bola langsung mundur ke belakang. Main reaktif, nunggu diserang, habis itu serangan balik. Tetapi Prancis dia bertahan dengan baik. Tanpa bola dia tetap di tengah, dia kuat. Bola masuk ke wilayah tengah itu dia rebut. Kasih bola ke samping. Itu yang makanya Argentina kalah 4-0. Kena bola gitu terus. Kalau dari Coach sendiri dengan big question dari Prancis, di posisi apa sih sebenarnya yang bisa menjadi kuncinya Prancis ketika nanti di Euro 2020? Lu nggak bisa bilang gitu. Gue lihat dari segala lini mereka punya pemain bintang. Sekarang tergantung instruksi pelatih. Kalau gue bilang Deschamps ini nggak jauh beda sama olehnya MU tim lu. Ngerti nggak? Masuk MU. Ngandelin kualitas pemain bintang. Bukan teamwork ya? Bukan teamwork. Pada saat ini kualitas menurun, bingung. Oleh kan gitu. Pada saat Rashford nggak bisa apa-apa, Bruno Fernandes lagi jelek, bingung mereka mau ngapain. Beda dengan seorang Pep, beda dengan seorang Mancini bahkan. Ngerti nggak? Nah ini yang gue pertanyakan. Seperform namanya sebuah turnamen, yang jadi juara itu nggak harus yang terbaik. Lihat Yunani waktu juara, Portugal di grup 3 kali seri nyaris out bisa jadi juara, ngerti gak? Ya Kardus dengerin bahwa yang jadi juara itu nggak harus yang terbaik. Bahkan Prancis pun lucknya pun juga gede. Belanda 2010 bisa masuk final, mainnya hancur-hancuran, nggak ada Belanda-Belandanya, tapi bisa masuk final. Nah Kardus itu kan cuma ngelihat hasil. Nah Result. Di sini kita kan enggak. Di sini kita harus pisahkan antara hasil dan performa. Nah, maka dari itu gue bilang kalau di atas kertas, absolutely Prancis salah satu favorit karena pemainnya banyak yang berkualitas. Tapi gue nggak yakin, fair aja. Gue nggak yakin bahwa mereka bisa bermain bagus. Ya lebih murni karena pelatihnya sih. Bukan karena kualitas pemainnya. Nah kalau dari Bang Jaka sendiri, lo lebih condong pendapat dari Coach atau Bang Bes yang lo bisa amini atau lo punya pendapat lain dari kedua pandit kita? Iya, saya sepakat dengan Coach Justin bahwa tim yang terbaik belum tentu itu juara ataupun ya Denmark kan juga pernah merasakan itu kan dia sebagai pengganti pemain yang tidak lolos ke waktu itu Piala Eropa juga dia bisa jadi juara. Begitu juga dengan Yunani gitu. Artinya kan sebuah tim secara statistik, secara catatan itu bagus karena dari performa dari klub semua bintang bahkan mungkin, namun secara performa banyak buktinya kok sebenarnya kalau mau dicari itu banyak datanya bahwa sebuah klub, sebuah negara yang ditaburin bintang tapi juga performanya di tengah
jalan. Oke. Kalau Coach mungkin kalau misalnya Bang Be juga ada tambahan silakan. Nah, Jebret Tim yang juga punya analisa tersendiri buat Prancis juga monggo. Lo boleh komen-komen di bawah ini, analisa lo, pendapat lo. Nanti kita juga bakal lihat. Nah, Yang pasti Prancis sekarang lagi mencari siapa partnernya Mbappe di depan. Karena Prancis datang dengan formasi 4-4-2 diamond, di mana itu dia mengakomodir semua gelandang yang dia punya. Gimana caranya Kante bisa main, Pogba bisa main, kadang-kadang dia pakai Tolisso, ada juga Rabiot di situ yang mungkin dia gantian sama Tolisso. Nah, sekarang yang pasti main itu udah pasti Griezmann, second striker. Di depannya ada Mbappe yang dia kadang-kadang dia striker posisinya, tetapi dia pasti ngelebar. Nah, yang jadi salah satu strikernya ini siapa? Makanya datanglah Benzema. Benzema kan udah biasa dia main pakai 2 striker gitu di Real Madrid. Nah, kalau dari Coach sendiri melihat Prancis sudah tidak bisa mungkin perform gitu. Kalau ngelihat dari di atas kertas bagus, tapi kan jadi big question buat lo. Nah, ketika di babak awal-awal ini, intuisi lo melihatnya Prancis bisa mulus atau malah benar-benar terbata-bata nih dari awal? Tim-tim besar itu selalu kesulitan pada saat mereka ketemu tim yang parkir bis. Bukan lawan tim besar. Ngerti nggak? Nah, dan grupnya Prancis ini beruntung untuk Prancis berat di atas kertas. Oke. Yang parkir bis, Jerman pasti enggak. Portugal pasti parkir bis. Hungaria pasti parkir bis. Jadi kemungkinan besar mereka bisa lolos kalau seandainya salah satu bisa dikalahkan. Oke. Lawan Jerman feeling gue Prancis menang. Karena Jerman nggak bisa parkir bis. Lawan Hungaria bisa menang? Belum tentu. Lawan Portugal mungkin seri. Jadi ini antar 3 klub ini, kan kemarin terakhir gue bilang, dari 3 klub ini, feeling gue Jerman yang berada di rank 3. Bukan berarti nggak lolos, karena 4 tim ya kalau nggak salah dari rank 3 masih bisa lolos. Tapi di atas kertas, Portugal itu sneaky tim, itu kayak ular tim itu. Nggak kelihatan tuh bang gol, gitu nggak? Dan mereka sering cetak gol di menit-menit akhir. Ini tim sama sekali tidak boleh diremehkan. Gue paling benci nonton Portugal. Satu, karena Belanda jarang bisa menang lawan Portugal. Kedua, karena strateginya bapuknya minta ampun. Bertahan. Lu kalau lihat pemainnya, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ronaldo, Andre Gomez, Ruben Dias, Cancelo. Jadi bukan pemain ecek-ecek juga. Neves. Ngerti gak? Ini pemain yang jam terbangnya tinggi. They know when to strike. Mereka nggak butuh banyak peluang. Tapi satu peluang bisa jadi 1 gol. Kunci di belakang. Dan sulit untuk ditembus. Ngerti gak? Ini tim-tim kayak gini ini bahaya. Bahaya juga Portugal karena akhirnya mereka bisa menemukan formula gimana caranya bisa menang. 2 turnamen terakhir, 2 piala diangkat, Bos. Ya, kenapa enggak ini yang berikutnya ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi kan kayak Coach Yasin benci banget sama Portugal karena Belanda kalah. Nah, gue juga pengen ngupdate aja Jebret Tim buat Belanda. Kabar terbarunya adalah pemain MU favorit gue, Van de Beek itu cedera. Nah, ini sebenarnya kehilangan seorang Van de Beek nih Coach ya di timnas Belanda. Itu big deal or ya biasa aja gitu? Gue mantan pelatih. Oke. Kalau gue punya seleksi, timnas futsal kan juga 18 atau 20 orang. Kalau kita berangkat, ada 1 pemain, nggak ada, gue akan menggantikan pemain itu. Van de Beek, tahu Frank de Boer bilang apa? Enggak, gue nggak cari penggantinya. Artinya apa? Kenapa? Emang ini pemain nggak ada peran. Jadi mau di MU mau di timnas, emang nggak dikasih peran. Jadi mau dia cedera, nggak ada masalah. Ya. Lu nggak bakalan main ini. Ya karena mungkin dia mantan pemain Ajax ya. Jadi emang Coach punya perspektif tersendiri ya. Nah tapi kalau dari Bang Jaka sendiri, melihat kesiapan Belanda dan juga kehilangannya seorang Van de Beek. Lo melihat Belanda yang 2 kali nggak ikut serta ya. Di Euro nggak ikut, terus juga Piala Dunia kemarin juga ya nggak lolos gitu. Tapi kalau kita ngomongin sedikit sejarah, sedikit Jebret Tim ya. Ketika Belanda di tahun 80-an tuh sempet juga nggak lolos Euro sama Piala Dunia, tapi akhirnya bisa juara Euro nih. Lo melihat kesiapan Belanda untuk di Euro ini seperti apa Bang Jaka? Kenapa tadi nggak lolosnya kok pelan banget? Oh iya, nggak, saya ada. Lolos Piala Dunia 82 Meksiko. Nambahin ke Justin tadi, dari timnas Belanda kan mengambil 34 kan, yang didaftarkan 26 dan memang dari 26 itu Van de Beek masuk dan ketika cedera dan tidak bisa main,
tidak manggil lagi 25, memang benar. Itu mengindikasikan kalau dari sisi media ya menganalisa bahwa dia memang tidak digunakan gitu loh. Nah, bagaimana performa dia? Saya selalu teringat ketika performa Ajax Amsterdam itu lagi bagus-bagusnya, sebenarnya itu timnas Belanda itu bagus. Dan sekarang mereka punya generasi sebenarnya waktu itu cukup bagus kan. Ketika De Jong live itu bisa bermain bagus, saya kira Belanda punya kans, dan kalau melihat sejarahnya seperti itu ya, punya kans untuk bisa berbicara banyak di Piala Eropa ini. Oke, tapi kalau dari Bang Bes sendiri secara overall nih, kan kalau dari Coach sama Bang Jaka bilangnya udah Van de Beek nggak penting lah gitu. Tapi kalau lo secara overall gimana? Atau mungkin lo ada tanggapan Gue soal sih Van de Beek? jarang nonton MU ya. Iya. Kan lo ngomongnya juga kan nontonnya Juve. Nontonnya Iya, Juve. nonton juga Liga Inggris. Gue suka gaya mainnya Liverpool ya kan, Lu paling City. suka nonton Arsenal? Arsenal juga kadang-kadang, yang Leicester City gue suka bagaimana pragmatisnya dia. Nah, MU. tapi kalau MU jarang nonton, gue cuma lihat nggak main nih kawan ini kan. Fotonya dia di bangku cadangan. Oke, berarti dia something wrong di dia ya. Terus gue lihat lagi timnas Belanda main. Formasinya udah beda ya. Menurut gue sekarang yang inti, mungkin dikoreksi coach kalau salah. Inti 3 pemain Belanda di tengah, De Roon, Wijnaldum, De Jong. Ya, jadi nggak butuh sosok seorang second striker. Ya, kalaupun dia main pakai second striker, yang main pasti Davi ya. Ya kan? Jadi si kawan ini ya gimana kita mau mempercayakan posisi di timnas kalau misalnya di klub saja dia nggak punya cukup jam bermain. Gue yakin juga Belanda dia datang dengan skuad mudanya, mix muda dan tua karena masih ada Dele Blind ya, sama Dele di situ. Ya mereka datang ke Euro ini kan mix dengan ini dan juga datang dengan formasi yang agak sedikit beda di 2 pertandingan terakhir. Persahabatan dia pakai 3-5-2 dan pakai 3 gelandang di tengah, nggak pakai second striker. Ini 3-3-nya bukan second striker bos, CM semua nih. Gue bilang ya, scoutingnya MU itu bodoh. Waduh. Beli Van de Beek. Gimana Jebret Gini Tim? ya, ini gue jelaskan. Ya, gimana? Van de Beek itu dibeli karena performanya di Champions League bagus, lawan Chelsea, lawan That's all gitu ya? Madrid Cuma itu dihajar aja ya. gitu ya? Tapi kalau lu ngerti bola, main kan pelatihnya udah Ole, ya kan? Permainan Ole itu nggak butuh seorang attacking midfield Ketika lo punya Bruno yang Fernandes menggantikan peran striker, karena attacking midfield itu jadi playmaker, ya kan? Di Ajax playmakernya zaman itu 2. Di kiri namanya Tadic, di kanan namanya Hakim Ziyech. Yang masuk ke dalam di mana strikernya mobile, disitulah Van de Beek masuk. Jadi tujuan dia di Ajax cuma nunggu bola, memanfaatkan ruang yang terbuka, dan itu totally different dengan gaya MU. Nggak masuk. Maka dari itu kalau lu lihat Van de Beek main, passing ke depan, bukan passing minta bola, passing ke depan, sama temen-temennya lama-lama dicuekin, kagak dikasih bola juga. Menurut gue Van de Beek ini bisa jadi the next Memphis Depay. Ya, dia harus keluar dulu dari MU. Karirnya coach maksudnya. Gak bakal juga dapat. Nggak bakal. Kenapa? Karena dia hanya bisa, ini pemain bakatnya itu pas-pasan. Waduh. Gue kasih contoh ya, 3 pemain sebelumnya. Davy Klaassen main dengan peran yang sama, keluar negeri hilang. Oke. Sebelumnya Sim de Jong sama juga. Siam. Keluar negeri hilang juga. Ini ketiga nih Van de Beek dengan peran yang sama. Mereka cuma bisa bermain dengan sistemnya Ajax. Maka dari itu Klaassen setelah dari Everton terus ke Werder Bremen, nyaris degradasi, diminta lagi sama Ajax kan, baru berkembang lagi, baru bisa bermain lagi. Karena ini semua tergantung sistem, bukan kualitas pemainnya. Ngerti nggak? Nah, kalau orang nggak bisa ngelihat bahwa Van de Beek itu katro, ya udah terserah. Karena ini sejarah sudah membuktikan, sebelumnya Davy Klaassen, sebelumnya Sim de Jong, dengan posisi yang sama, dengan kualitas yang pas-pasan juga. Cuman dengan sistem yang cocok, mereka bisa dimanfaatkan. Kalau sistemnya nggak cocok, mereka harus adaptasi. Kualitas mereka nggak cukup untuk bisa beradaptasi dengan sistem berbeda. Nah, itu dari Coach dan juga Bang Bes. Bang Bes mau ada tambahan sebelum gue ke Bang Jaka? Nggak, ini aja. Kalau kita lihat performanya si Van de Beek ini, kontribusinya musim ini cuman 1 gol dan 1 assist di IPL. Dengan harga yang begitu mahal ya istilahnya. 40 juta, panasin bench. Nggak pulang gitu, istilah investasinya nggak keluar. Sekarang bagaimana MU, mau dilepas apa enggak?
Itu kayaknya saling berbeda ya. Cuma ini kalau misalnya dari jebret yang ke MU jual apa enggak nih? Nah dari Bang Jaka sedikit nih melihat memang ternyata nggak cocok Van de Beek. Tadi ketiga pandit ini udah setuju. Cuma lo melihat dengan pemain umur segitu, ekspektasi orang tinggi dan juga banyak orang yang pengen lo harus bagus terus ya. Apakah memang tekanan media ini kalau kita ngomongin dari angle media ya, apakah juga Van de Beek juga terpapar seperti itu akhirnya dia juga ada beban moral gitu untuk bisa main bagus terus dan juga membuktikan performance-nya? Saya kira kalau itu menyalahkan media ya kurang tepat juga bahwa Karena itu emang makanan buat berita kan ya. Pemain profesional terutama ketika mau ke Inggris sudah tahu lah karakter itu kan istilahnya stakeholder dari seorang pemain kalau media di sana bagaimana termasuk wanita-wanitanya mungkin yang bisa mengganggu profesionalitas dari seorang pemain. Artinya Van de Beek harusnya paham itu juga. Menurut saya karena memang sistemnya benar Coach Justin tadi memang nggak cocok untuk di MU dan oleh Gunnar Solskjaer mungkin tidak bisa memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh Van de Beek. Dan apakah harus keluar? Menurut saya ya harus keluar karena toh memang daripada di MU tidak dimanfaatin mending kan ya kalau mau balik lagi klub lamanya juga nggak apa-apa sih gitu. Gak diterima juga udah ada kelas, harganya udah mahal. Nah sebelum kita lanjut ke next discussion malam hari ini, Bang Jaka dikit nih. Kalau ngomongin soal Van de Beek, apakah dia bisa jadi Depay 2.0 nih? Nah, gimana menurut pandangan seorang Bang Jaka? Bisa aja. Bisa aja. Bisa. Kenapa? Bisa, ya karena memang kalau dia nanti agensinya juga milih klubnya juga nggak pas buat dia juga bisa. Bisa ya? Bisa habis. Oke. Kalau gue kurang setuju, kenapa? Depay itu punya kualitas. Tapi terbukti setelah keluar dari MU. Van de Beek tapi enggak bahwa ya? dia kalau Van de Beek itu nggak punya. Kalau di klubnya bisa pas sistemnya dan anunya bang. Gue sih masih tanda tanya. Masih meragukan itu. Karena gue melihat kualitasnya itu benar-benar yang tim yang bermain seperti itu hanya ada di Belanda. Dan gue tidak lihat dia balik ke Belanda pada saat ini karena masih muda pasti dicoba di klub lain juga. Dan di luar feeling gue sih enggak. Dan ujung-ujungnya ntar ya kayak Davy Klaassen pas Klaassen saatnya dijual, Van de Beek main di klub Bundesliga, klub ecek-ecek Mainz atau apa gitu, bagus atau lumayan bisa diambil lagi. Gue cuma melihat dia bisa survive hanya di Belanda. Ya pasti kalau misalnya dia mau pindah dari MU ya dia harus lihat dulu klub yang dia mau tuju ini profilnya, bagaimana cara mainnya, mengakomodir dia nggak. Jangan sampai pakai second striker lagi nomor 10 kan susah. Kalau menurut gue nih kawan ini bagusnya jadi pakai dua striker ya dia salah satunya. Ya dia support. Klub kan selalu berubah kan. Klub selalu berubah setiap tahun kan. Tergantung pelatihnya juga. Oke, Dia harus lihat. itu tadi tanggapan dari 3 pandit kita. Sebelum kita lanjut lagi membahas soal tadi timnas yang dicolek sama Mbak Gia soal COVID, kita akan ada yang satu ini dulu yang lewat nih. Silakan, langsung aja. Jadi kalau saya mau wawancara atau masuk ke camp Belanda, itu sangat mudah. Where you from? Indonesia. Oh, camp. Ternyata dari belakang, dompet saya diambil juga sama mereka. Saya rebut lagi kan, dompetnya saya rebut lagi. Saya rebut lagi, saya masukin ini, ayo kita kabur, segala macam. Akhirnya kabur, ternyata setelah kita cek step dompet, itu udah kehilangan semua. Tim kita selalu sewa mobil, ternyata mobil itu banyak yang sama kalau di sana. Tim ada teman saya, ternyata pas masuk mobilnya salah. Digebukin lah sama orang sana. Dan orang Jerman pun gak yakin bahwa nanti akan bisa menang lawan Italia. Saya bilang, kali ini Jerman bisa menang. Terus di wartawan Jermannya, kalau menang saya kasih kamu 100 euro. Tapi kalau misalkan kamu kalah, kamu bayar 100. Oh berani saya bilang. Kok dia gak yakin dengan Jerman? Namanya siapa tuh bisa kita cari tuh kan? Banyakan duitnya sebagai produser atau komentator? Iya. Ini dia kan. Oke, itu dia Jepretim bagaimana. Kayak Niko 3 minggu. Itu lo bisa lihat yang terbaru dari Nostal Bola. Silakan Bu Hadi Ahai yang udah hat-trick liputan Euro dan masih banyak fakta-fakta lainnya bisa lo temukan bersama Papi Ropan. Langsung aja di Jebret Media TV semuanya ada nih. Nah, Coach tadi lo bilang ngebahas Belanda dikit banget. Emang lo mau nambahin apa Coach buat Belanda? Belanda itu kalau kalian ngerti taktik itu bisa Iya. dikupas tuntas sampai ke bawah. Oke. Nah, Kalau menurut gua nambahin Koci,
Kenapa bisa Spanyol bisa sebagus itu menciptakan tiki-taka semua segala Oh, ini macam? Spanyol ya? Itu Oh, impor, Swedia nih. itu Ah. impor. Dari- Semua taktiknya dari negaranya Koci, Oke. dari Belanda. Jadi Luis dulu pernah cerita sama gua, Bes tahu nggak Rondo itu diperkenalkan sama di Barcelona sama siapa coba kata dia waktu dia masih muda sama Johan Cruyff. Oke. Sebelum Johan Cruyff udah ada juga yang memperkenalkan siapa? Rinus Michel. Nah. Jadi sepak bola dunia akarnya emang dari Belanda. Wih, siap. Tapi itu kan sah-sah aja kan Bang Bes? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Nah, ngomongin soal Sayangnya nggak pernah juara. Harus nggak paham. Hashtag artis nggak paham ya. Nah, ngomongin soal tadi nyambungin Spanyol. Spanyol dengan masalahnya banyak pemain yang COVID dan juga akan bersiap-siap lawan Swedia ya di laga pertamanya. Lo ngelihat kesiapan dari Swedia deh, karena lo pakai baju Swedia nih. Nah, lo ada in-depth pembahasan soal pemain-pemain Swedia yang tanpa Zlatan. Ada pemain gua satu di situ, Dejan Kulusevski. Wah, Ya, bisa kita tuh tahu. namanya ya. Nggak boleh salah Kardus pelafalan. nggak paham ya. Coach, nggak Kardus boleh. nggak paham. Dejan Kulusevski ya. Nah, si kawan ini cocok dia main di Swedia karena Swedia main pakai formasi 4-4-2 dan 2 striker di depan, salah satunya Dejan Kulusevski ya. Tetapi Swedia sekarang dia datang nggak cuma mau jadi penghibur, dia pasti akan ngasih perlawanan sama Spanyol karena pemain-pemainnya juga ada banyak yang udah matang di Liga Internasional. Salah satunya favorit gua playmaker Emil Forsberg. Emil Forsberg. Nah, lo melihat peluang Swedia nih, Coach, sebelum ke Bang Jaka sendiri, melihat peluang Swedia melawan Spanyol yang memang banyak pemainnya yang tidak bisa bermain karena COVID gitu. Kesempatan Swedia sebagai tim kuda hitam ada nggak sih? Kalau Coach? kesempatan sih ada aja, tapi gue melihat ball possession ini jadi 75-25 karena gue berapa kali nonton Swedia dan gue nggak pernah lihat Swedia menyerang. Selalu bertahan incer counter, nggak ada masalah. Itu hak mereka juga. Ngerti nggak? Kalau Spanyol tidak bisa mengantisipasi itu ya berat. Tapi gue juga tidak melihat ini bakal jadi banyak gol. Ini akan jadi tipis-tipis. Tapi first match itu selalu susah untuk semua tim. Jadi di sini yang diuntungkan itu Swedia. Di samping ada kasus di timnas Spanyol. Spanyol harus menang karena 2 lawan lainnya itu kurang agak jelek kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini tim yang terkuat lah di grup itu setelah Spanyol. Jadi untuk gue sih kalau seandainya seri pun nggak ada yang rugi. Karena feeling gue sih Spanyol dan Swedia yang lolos. Bukan Portugal berarti ya? Kan ini, sorry, grup F ya kalau Portugal ya? Ya udah. Balik ke Bang Jaka ya, Bang Jaka. Ini ngelihat soal, tadi ngomongin Swedia, tapi lo ngelihat Spanyol nih dengan pemainnya banyak sekali yang COVID dan lo melihat peluang Spanyol seperti apa nanti di Euro? Kalau Swedia kan juga ada yang kena COVID juga namanya ya, apa itu dari Juve itu satu, namanya sulit banget disebut itu. Itu ada 2 artinya, dan saya kira kalau Spanyol tidak kekurangan lah di pemain-pemain terutama. Iya, Llorente juga cedera ya. Llorente ya. Saya kira Luis Enrique sudah mengambil 5 pemain baru anyar untuk ikut pelatihan dan saya kira cukup percaya diri ketika Spanyol hanya mendaftarkan 24 aja. Artinya memang Luis Enrique cukup percaya dengan pemainnya walaupun ada beberapa pemainnya yang kena COVID. Tapi permasalahannya sekarang, apa Bang Bes? Sergio Ramos dia nggak datang. Pelapalan nggak boleh salah. Sergio Ramos, dia nggak bisa main. Itu akhirnya bongkar pasang timnas Spanyol beberapa pertandingan terakhir. Aymeric Laporte lah yang jadi, Pau Torres lah yang jadi, Eric Garcia yang jarang main jadi starting. Satu-satunya yang continue main di liga itu adalah Diego Llorente, ya. 2L dibaca Y. Nggak boleh salah. Dia ini main dan menurut saya ini agak sedikit panik karena pemain yang udah disiapkan kayaknya buat starting. Ini salah satu kandidat starting Spanyol buat Euro kali ini. Malah dia out. Nah, sekarang apakah mengambil resiko dengan memainkan pemain muda yang jarang main di klubnya, Aymeric Laporte sama Eric Garcia, atau pakai pemain senior di situ? Kalau Coach sendiri, pemain siapakah dari pemain Spanyol yang bisa nyelamatin tanda kutip untuk bisa ya Spanyol berbuat banyak lah minimal di fase grup ini gitu? Gue sih lihat masalah Spanyol bukan di lini belakang. Gue lihat masalah Spanyol di lini depan. Yang cetak gol itu susah. Mereka tidak punya seorang killer. Mereka tidak punya seorang striker. Itu kayak terakhir gue nonton Portugal. Portugal dari sisi permainan diobok-obok.
Tapi si Morata itu harusnya bisa cetak hat-trick. Bahkan bisa cetak 5 gol. Ternyata 0-0 skor. Karena they don't have a killer. Mereka tidak punya striker yang berkualitas. Nggak usah hebat kayak David Villa lah. Itu nggak ada. Itu yang jadi masalah dengan Spanyol. Tapi belakang sih nggak ada masalah kalau gue bilang. Nggak ada masalah. Kalau dari Bang Jaka sendiri melihat Spanyol nih, yang posisi yang paling krusial yang harus segera ditambal untuk Spanyol bisa berbuat banyak di Euro tuh posisi apa sih Coach? Saya setuju dengan Bang Bes tadi, pemain belakang memang menjadi krusial ketika sebenarnya cukup mengherankan juga. Manggilnya Sergio Ramos tidak dipanggil. Padahal performa, walaupun dia habis dari cedera ya, saya kira performa dia masih dibutuhkan lah untuk di Spanyol. Itu wilayah belakang masih menjadi kendala mereka. Oke. Nah, kalau Bes ada tambahan lagi untuk Spanyol dan juga Swedia di match pertama Euro nih? Ya pasti kalau misalnya tim besar ketemu tim kecil, pasti yang kecil akan nunggu dulu nih. Pasti akan bermain reaktif, ngelihat bagaimana reaksi dari tim yang menyerang. Gak mungkin kayaknya ini akan ngambil resiko, dia main terbuka. Wah seneng banget Spanyol tuh, ada lawan main terbuka, dia out possession. Jangan lupa Spanyol, tetap dia filosofinya belum berubah sampai sekarang. Tetap dia main positional play, mengincar bagaimana caranya pemain si Swedia ini keluar dari sarangnya. Akhirnya ada satu ruang di situ yang bisa diisi. Ya saran gua Swedia mainnya sabar aja, incar counter. Kipernya Spanyol kan kurang bagus. Oh iya tahu kok kipernya MU ya. Lagi kurang bagus. Ya udah, berarti Jebret Tim terakhir mungkin dari Bang Jaka, prediksi lo untuk Swedia Spanyol nih. Fair enggak kalau seri aja gitu atau malah Swedia yang malah menang? Spanyol lah masih. Spanyol menang ya. Kalau Koci ngelihatnya? Gua harap sih Spanyol menang, tapi kalau seandainya seri gua nggak heran. Kalau dari Bang Bes? Spanyol 2-0, Alvaro Morata 2 gol. Kalau Swedia yang menang ya? Swedia gimana nih? Swedia dikasih, bajunya dikasih orang ini, dikasih jadi dipakai. Nah, silakan Jebret Tim kalau lo punya analisa-analisa juga soal nanti Euro yang tinggal 3 hari lagi, boleh komen-komen di bawah ini. Pokoknya ingat ya, selama Euro Jebret Media akan tayang pokoknya setiap hari buat nemenin lo dan masih banyak banget program-program lainnya. Jangan lupa ditonton, plus jangan lupa follow semua media sosial kita, plus follow juga media sosialnya GeForce_ID karena banyak sekali juga hadiah. Jadi untuk episode ini terima kasih Bang Bes. Udah mau tayang ini. Makasih Bang Jaka, Coach, terima kasih. Dan pokoknya Jebret Tim, tonton semua update Euro 2020 cuman di Dewan Fan Indonesia, lengkapnya di Jebret Media. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Kamu itu gimana? Ya. Kamu udah 32 bilang tua. Bagaimana saya? Bagaimana pemain lain di Eropa? Ronaldo misalnya, Suarez. Nanti masuk mulai kompetisi, saya mau kerja keras dan mati-matian untuk bisa promosi. Karena terima kasih untuk tim Selebriti FC. Oh, kenapa? Ya, karena saya kemarin main sama mereka. Oke. Mereka tidak bikin masalah. Transfer bebas. Ya. Salah. Apa? Saya nggak bisa karena saya tidak sekolah, nggak bisa. Kamu tahun berapa? Pantesan kamu total gol aja. 29 berapa, Mas? Orang bilang banyak, loh kok baru kenal sama Raffi langsung Oke, diajak main. Siapa orang? Ada yang bilang. Siapa? Ada yang bilang begitu. Siapa bilang? Ada.